Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurjati Herina dengan NIM 1261022020098 dari HKI 5C. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah ini, saya akan menjelaskan terkait sistem peradilan di Indonesia keseluruhannya itu seperti apa. Sistem peradilan di Indonesia adalah keseluruhan perkara pengadilan dalam suatu negara yang satu sama lain berbeda tetapi saling berkaitan atau berhubungan sehingga terbentuk suatu mekanisme dan dapat diterapkan secara konsisten. Kemudian dalam sistem peradilan di Indonesia, beberapa unsur pihak yang terlibat di dalamnya diantaranya yaitu penyidik, penuntut umum atau jaksa, kemudian hakim, kemudian penasihat hukum, dan pencari keadilan atau pengacara. Adapun asas yang harus digunakan dalam sistem peradilan di Indonesia sebagai berikut. Asas-asas dalam praktik peradilan perdata seperti asas-asas hukum yang sering dijumpai adalah asas ius cura novit, setiap hakim dianggap tahu akan hukumnya, sehingga tidak ada alasan bagi hakim untuk menolak suatu perkara yang dianjurkan kepadanya yang dengan dalil bahwa hakimnya tidak tahu hukumnya atau hukumnya belum ada. Kemudian asas peradilan cepat, efisien, singkat, efektif, dan biaya ringan, tidak memberatkan. Dalam artian asas ini mulai diatur dalam ketentuan pokok kekuasaan hakim. Kemudian asas audi et alteram partem. Mendengar kedua belah pihak yang berperkara dalam asas ini menitik beratkan pada pengertian bahwa hakim diwajibkan untuk tidak memutus perkara sebelum mendengar kedua belah pihak terlebih dahulu. Kemudian asas unus testis nullus testis, yaitu satu saksi bukanlah saksi. Kemudian asas tidak ada keseharusan untuk mewakili kepada pengacara. Tidak mengatur secara tegas bahwa untuk berperkara itu di pengadilan harus diwakilkan kepada seorang pengacara. Kemudian asas nemo judec indenus in propria causa. Asas ini mengajarkan bahwa tidak seorang pun yang dapat menjadi hakim dalam berperkara sendiri. Kemudian asas lex raisitae, bahwa suatu gugatan diajukan di tempat nama objek gugatan itu berada dan bukan di tempat tinggal penggugat. Kemudian saya lebih menyukai peradilan agama. Mengapa saya memilih atau lebih interest? Mungkin karena di sana bisa memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan atau eksekusi. Kemudian memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi lainnya. Kemudian memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan pengadilan agama. Kemudian memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam pada instansi pemerintahan di daerah hukumnya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.